Saya Wahyudi, asal saya dari Padang sini dekat. Sini saya akan menyampaikan tema mengenai moderasi beragama yang berjudul Cinta Damai. Kita hidup ini di tengah keberagaman yang begitu kaya, dari perbedaan suku, budaya, bahasa, warna kulit, bahkan agama. Namun seringkali perbedaan ini menjadi sebuah konflik atau jurang pemisah dan memiliki ujar kebencian, caci maki, bahkan yang lebih ekstrim itu sering membunuh dan bahkan merenggut rasa kemanusiaan kita. Nah, disinilah moderasi beragama itu masuk. Analoginya nih seperti ini. Nah, analoginya seperti ini. Ini ada non-Islam dan ada Islam. Nih, Islam dan non-Islam. Ini ada di satu ruangan atau dalam satu desa. Nah, moderasi beragama itu ada di mana? Itu ada di tengah-tengah. Yang bukan berarti moderasi beragama itu bukan menyeberlukan, yang melainkan di tengah-tengah, yaitu tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu ringan, tidak terlalu kasar dan tidak terlalu memperhalus. Nah, dengan adanya moderasi ini, maka perbedaan-perbedaan ini bukan lagi menjadi sebuah jurang pemisah, melainkan warna-warni dalam kehidupan kita. Seperti itu. Dan mohon maaf ya, saya izin bertanya, apakah di sini semuanya mayoritas Islam? Ya. Walaupun ada yang non Islam, yang apa fair aja seperti itu. Yang ada Islam ya, kami semua Islam ya, alhamdulillah. Nah, di dalam ajaran agama kita, yaitu agama Islam, itu ada ayat ini nih, lakum dinukum waliyadin. Ada itu artinya? Tidak ada, Pak. Kalau tahu nih, kasih hadiahnya lebih, itu besar. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, kalau itu sekali. Artinya Pak, hadiahnya ya Pak. Kalau begitu kan bisa. Nah, maksud ayat tersebut yaitu mengenai moderasi, yang mengenai toleransi beragama, yang dimana dalam agama kita itu berhak atau boleh memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan mengamalkan ajaran agama kita. Misalnya seperti ini, jika saya mau berdakwah, terus kan berdakwah itu masuk ajaran agama saya, terus kalian nggak mau, ya udah, maaf, fair aja seperti itu. Perlu digarisbawahi ya, menurut kakak ini gak apa-apa itu dalam artian seperti ini. Kita itu mengajar seorang tidak boleh menggunakan kekerasan, apalagi ujar kebencian. Misal seperti ini nih. Mohon maaf ya, ada satu nih, misal nih, Daus. Nah ini non Islam Daus nih, saya Islam, saya mengajak kepada Daus nih, terus ayo masuk Islam yuk, terus Daus juga mau, terus saya mengujar kebencian, awas lu ya, kalau lu gak lu Islam gue bunuh lu, gue bantai lu, itu gak boleh seperti itu. Terus caranya seperti apa? Caranya itu dengan nada halus, sopan, intinya jangan membahayakan seperti itu. Itulah yang mulai ajaran agama Islam. Dan ajaran Buddha juga sama. Ajaran Buddha itu menekankan cinta kasih atau metta. Yang dimana metta itu bukan hanya cinta kasih kepada keluarga ataupun teman, melainkan ke semua makhluk hidup. Dan ajaran Buddha juga menekankan prinsip Islam, yaitu tidak menyakiti dan membahayakan.
sama kayak ada di Islam. Nah, terus kaitannya dengan agama, saya kasih contoh seperti di Pamekasan. Nah, di Pamekasan itu kan semuanya mayoritas Islam penduduknya kan. Nah, apakah di Pamekasan ini ada yang non-Islam? Ada. Banyak kan ya. Nah, kenapa? Terus saya bandingkan sama di Bali. Nah, setelah kita mendengar kata Bali, maka kita akan berpikir kita ini ada di Bali. Mayoritas agamanya adalah Hindu. Kenapa Hindu? Di situ apakah ada orang Islam? Ada. Nah, itulah maksud kata toleransi beragama. Kita misal seperti ini, kita di Pamekasan kan ya. Ada orang non-Islam di Pamekasan, terus kita mencaci maki dia, terus kita membuli atau bahkan yang lebih ekstrim itu membunuh atau memusnahkan, kita harus berpikir panjang nih. Kenapa? Islam itu bukan hanya ada di Pamekasan, melainkan ada di Jepang, Amerika, Bali dan semacamnya. Nah, ketika kita menggunakan kekerasan dalam toleransi ini, maka yang di sana di luar Indonesia, bisa di Jepang, di Bali, otomatis mereka akan sama memperlakukannya. Itulah disebut dengan toleransi beragama. Nah, baik. Nah, adik-adik semua, marilah kita tanamkan rasa cinta di dalam hati kita. Maksud cinta itu bukan cinta percintaan ya, melainkan cinta itu rasa senang, rasa kemanusiaan dan sikap tenang. Dan cinta itu bukan hanya sebatas kepada manusia saja, melainkan ke semua makhluk hidup. Contoh kecilnya seperti ini. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 50. Kurang berapa? Ada 50 orang nanti. Nah, ketika kita mempunyai satu saja musuh, maka itu akan mempersempit hidup kita. Mengapa saya menyebut? Contoh misalnya begini, saya ini kan adalah sama Daus nih. Saya sama Daus ini bermusuhan. Nah, ketika kita kumpul seperti ini, ketemu musuh saya itu Daus, hati saya itu benci. Daus itu nggak selalu jungkul, apa jungkul ini kan udah kebagian. Karena kita tidak memiliki rasa cinta. Kita ketemu di luar, ketemu lagi sama Daus, mungkin ada unek-unek di dalam hati saya. Kalau mukul Daus, dia semua ke Daus dia. Nah, seperti itu. Ketika kita mempunyai rasa cinta dan kasih sayang, maka hidup itu akan enjoy, tenang dan bahagia. Contohnya seperti perempuan. Ketika perempuan berkumpul, rujak yuk kas, rujak dan bisa ngobrol, bercanda, walaupun dan gosip. Nah, kalau cowok ini, kalau kita cinta atau kasihan kepada cowok, ini rokok. Kita kumpul nih bareng cowok, teman-teman cowok. Kawan, ini rokok kawan, yang cowok lain kawan, yang bener-bener rokok. Nah, hidup kita itu kan enak, nggak ada permusuhan. Bisa kita di jalan, kita kempes, ketemu teman kita, kawan. Betul kawan, kali ini saya ngerti lah. Lampu bener sih, main empat. Nah itu kan terasa, wah enak banget hidup seperti itu. Ya seperti itulah yang bisa saya sampaikan kepada diri semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri dan akan dipersilakan oleh Mas Ilham. Terima kasih.